إلى سبل الفردوس آمنا ويا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitaba wal-kitaba lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala. Yang pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the Lord of the world, and the Creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Salawat beriringkan salam selalu terlimpah curahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwahnya yang mengajak bukan mengejek, yang merangkul bukan memukul, yang mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah merupakan anugerah yang tiada tara bagi umatnya. Allah adalah zat yang maha pengampun. Sebesar atau sebanyak apapun dosa kita, Allah senantiasa membuka lebar pintu taubat dan pintu ampunannya bagi hambanya yang mau kembali kepadanya dengan keadaan tulus dan sungguh-sungguh. Seperti dalam firman Allah pada Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Pada ayat ini mengingatkan kita bahwa ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala begitu luas dan meliputi segala dosa, asalkan kita melakukan taubat dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Dijelaskan juga dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 3540. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku, maka pasti akan aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku memberikan dosa-dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu aku akan ampuni pula dosa-dosamu tanpa aku memberikan dosa-dosamu. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa-dosa sepenuh bumi dan dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, tentu aku akan mengampunimu pula dengan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3540. Hadis ini menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menerima taubat hambanya walaupun hamba tersebut memiliki dosa yang sangat besar sekali, asalkan hamba tersebut mau bertaubat dan meminta ampunan dengan sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa bentuk ampunan Allah subhanahu wa ta'ala? Menurut Ibnu Al-Arabi rahimahullah, ampunan Allah itu ada 3 bentuk. Yang pertama, Allah langsung mengampuni hambanya ketika hambanya bertemu dengannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian salatnya, beliau membaca doa, Allahumma hisab yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Saat beliau selesai, aku bertanya, wahai Nabi Allah, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Lalu beliau pun bersabda, seseorang yang ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kitabnya, lalu memaafkannya karena orang yang terhadapkan
pada hari itu pasti celaka, wahai Aisyah. Dan setiap musibah yang menimpa orang-orang yang beriman, Allah akan menghapus dosanya karena bahkan sampai titik yang menusuk. Hadis riwayat Al. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masukkan kita kepada golongan yang pertama. Amin. Amin. Yang kedua, mereka yang melakukan ampunan setelah amal perbuatan mereka ditimbang. Mereka adalah orang-orang yang ditimbang amal kebaikannya ketika di mizan. Amal kebaikan diletakkan kepada timbangan kebaikan. Begitu pula amal keburukan akan diletakkan pula di timbangan keburukan. Mereka inilah yang masuk dalam firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru fi jahannam khalidun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Dan mereka akan kekal dalam neraka jahanam. Quran Surah Al-Mu'min ayat 110 sampai 110. Ketiga, mereka yang mendapatkan azab terlebih dahulu di neraka. Mereka dihukum di sana atas perbuatan dan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Kemudian mereka akan dikeluarkan dari sana atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bentuk yang ketiga ini, Ibnu Al-Arabi mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memaafkan kesalahan mereka yang sangat banyak dibanding Allah mengazab mereka karena perbuatan mereka sendiri. Ketiga bentuk ampunan yang ada dalam ayat-ayat serta hadis tadi ditujukan untuk orang-orang yang memiliki perhatian terhadap agama mereka, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga diri mereka dari pembatal keislaman. Maka janganlah orang-orang memenuhi setiap syahwatnya serta melanggar semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perintah Allah, karena mereka tidak akan menempati kedudukan mulia seperti orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar ampunan Allah untuk hamba-Nya. Marilah kita senantiasa menjadi hamba yang selalu bertakwa, takut kepada Allah, dan selalu meminta ampunan untuk segala perbuatan yang telah kita perbuat di dunia ini. Bulan Ramadan kita berpuasa, jangan lupa membeli takjilnya. Sadari diri insan pendosa, mari bertaubat memohon ampunannya. Semoga ada manfaat dan semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.